Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murodi. Saya dari kelas Era 1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 6120 1232 188. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi. Video ini berisi tentang materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Jadi, untuk mempersingkat waktu, materi pertama adalah pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi bersumber dari kata Latin communication, bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Dikatakan minimal karena kegiatan-kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima satu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi menurut para ahli. Menurut C. Adavito menjelaskan bahwa komunikasi berarti bahwa suatu tindakan oleh satu orang atau lebih mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terdiri atas satu koneksi tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan adanya kesempatan untuk melakukan umpan balik. Sementara Janis dan Kelly dalam buku Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui seseorang komunikator menyampaikan stimulasi, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah dan membentuk perilaku orang lain atau halayak. Selanjutnya, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal menurut Grup Besar Bahasa Indonesia adalah lisan. Maksudnya, komunikasi antara pembicara dengan pendengar hanya menggunakan lisan. Lain halnya definisi komunikasi verbal menurut ilmu komunikasi, bahwa komunikasi verbal yaitu proses komunikasi berupa tulisan atau lisan komunikasi. Selanjutnya, komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang berbentuk lambang-lambang seperti gestur. Contohnya gerakan tangan, kaki, atau bagian lain dari tubuh. Bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi dalam bisnis menjadi landasan penting untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Bisnis dalam pandangan komunikasi. Beberapa peran komunikasi dalam bisnis antara lain: yang pertama, komunikasi internal; yang kedua, komunikasi eksternal; yang ketiga, komunikasi pemasaran; yang keempat, komunikasi manajerial; yang kelima, komunikasi krisis; dan yang keenam, komunikasi digital. Secara keseluruhan, komunikasi dalam bisnis tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana menciptakan nilai, membangun hubungan, dan menjaga reputasi. Komunikasi bisnis terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan bisnis. Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian. Sedangkan bisnis merupakan kegiatan sistem ekonomi yang diarahkan pada manajemen dan distribusi hasil industri dan jasa profesional yang mendatangkan keuntungan. Tujuan komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ada beberapa tujuan. Yang paling utama yakni menyampaikan dan memberikan informasi kepada customer, klien, kolega, bawahan, dan penyedia. Supervisor, memberikan pengaruh kepada orang lain, mampu memberikan stimulasi pada minat, serta mampu memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau tugas, dan mampu memberikan pendidikan tentang perilaku supaya tujuan bisnis dapat tercapai. Selanjutnya, pengertian komunikasi dalam organisasi.
Komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses menyampaikan informasi, ide, dan perasaan dari ide antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup penerimaan, permintaan, dan respon terhadap pesan tersebut. Selanjutnya, menurut Robbins dan George 2017, komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan ikatan sosial dalam konteks organisasi. Komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen dalam struktur organisasi, memungkinkan aliran informasi yang diperlukan untuk operasional yang efektif dan efisien. Pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis dalam sebuah organisasi dapat dibagi berbagai jenis. Masing-masing karakteristik dan tujuan yang spesifik ada 4. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal, mengacu pada komunikasi antara tingkat manajerial yang berbeda. Dalam sebuah organisasi ini dapat dibagi menjadi 2 arah. Yang pertama ada komunikasi ke bawah, downward communication. Ini adalah komunikasi dari manajemen atau atasan kepada karyawan. Komunikasi ini digunakan untuk menjelaskan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi, dan evaluasi. Contohnya, instruksi dari manajemen level atas kepada kepala divisi mengenai aturan regulasi perusahaan yang baru. Selanjutnya, komunikasi ke atas atau upward communication. Ini adalah komunikasi dari karyawan kepada manajemen atau atasan. Komunikasi ini digunakan untuk melaporkan perkembangan pekerjaan, menyampaikan saran, usulan, opini, permohonan, bantuan, dan keluhan. Contohnya karyawan dari divisi SDM yang mempersiapkan laporan tentang perputaran karyawan yang akan disampaikan kepada manajemen SDM. Yang kedua, komunikasi horizontal. Terjadi antara individu atau tim di level yang sama dalam organisasi. Komunikasi ini sering diperlukan untuk kolaborasi dari koordinasi antara departemen yang setara. Contohnya, manajemen pemasaran berkoordinasi dengan manajer produk mengenai tren pasar dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi diagonal, menghubungkan individu dari berbagai departemen dan level manajemen yang berbeda. Komunikasi ini berlangsung tanpa mengikuti struktur hierarki formal, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih luas dan fleksibel. Contohnya komunikasi antara divisi kreatif dan divisi pemasaran untuk mendiskusikan isu-isu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian, terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan terdiri secara langsung seperti percakapan atau rapat, sedangkan komunikasi tertulis mencakup melalui email, surat, atau dokumen resmi lainnya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku, mengacu pada cara seseorang bertindak saat berkomunikasi. Misalnya, komunikasi formal, resmi, terstruktur, dan informal itu santai dan tidak resmi. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan kelangsungan. Ada 2, sinkron dan asinkron. Komunikasi sinkron komunikasi langsung dan waktu nyata seperti panggilan video atau rapat langsung. Sedangkan asinkron tidak langsung seperti email, dokumen tertulis, atau chat yang dibalas kemudian. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud. Persuasif bertujuan mempengaruhi, misalnya dalam promosi atau penjualan. Informatif menyampaikan informasi seperti laporan keuangan atau panduan kerja. Instruktif memberikan arahan atau perintah seperti briefing harian atau perintah atasan. Yang terakhir, komunikasi berdasarkan lingkup. Interpersonal antara 2 orang seperti karyawan dan atasan. Kelompok antara tim atau departemen seperti diskusi proyek. Organisasi komunikasi internal dalam perusahaan seperti newsletter. Dan yang terakhir, eksternal dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra bisnis, atau media.
Tujuan komunikasi bisnis: menciptakan interaksi maupun hubungan baik dalam perusahaan, melakukan persuasif atau memujuk pihak lain, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal perusahaan. Komunikasi itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Untuk membicarakan masalah tersebut, bagaimana cara menciptakan suasana agar pertemuan berhasil, untuk mempelajari bagaimana menyusun agenda rapat, untuk mempelajari bagaimana menyusun sebuah kelompok diskusi, untuk mempelajari yang bersifat sebagai pemimpin dan mengetahui keadaan suatu kelompok. Selanjutnya, pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup adat istiadat, seni, sistem agama, dan nilai-nilai yang berbentuk identitas suatu kelompok. Selanjutnya, pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan pemahaman dan penyesuaian terhadap perbedaan nilai norma dan cara berkomunikasi. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Mempelajari komunikasi antar budaya itu sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Memahami perbedaan budaya dapat mengurangi konflik dan kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, memfasilitasi kerjasama yang lebih baik dalam lingkungan multikultural, memperluas perspektif, membuat individu untuk menghargai keragaman dan memperluas wawasan. Hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama, perbedaan bahasa. Bahasa yang berbeda dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami pesan. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Pandangan negatif terhadap budaya lain dapat menghambat komunikasi yang efektif. Dan perbedaan nilai dan norma. Nilai dan norma yang berbeda dapat menyebabkan interpretasi yang salah terhadap tindakan atau ucapan. Selanjutnya, etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi dalam era digital mencakup prinsip-prinsip yang harus diikuti saat berinteraksi. Melalui teknologi ini, termasuk menjaga kesopanan, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Penting untuk berpikir sebelum mengirim pesan dan memahami konsekuensi dari tindakan online kita, agar dapat menciptakan lingkungan digital yang positif dan produktif. Peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi, khususnya internet, memainkan peran krusial dalam komunikasi bisnis. Dengan memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan efisien, ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra secara real-time, meningkatkan kolaborasi tim melalui alat digital, serta memperluas jangkauan pasar global. Selain itu, teknologi juga membantu dalam mengelola data dan analisis pasar untuk mengembangkan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada pusat bisnis. Pusat bisnis adalah kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan bisnis di suatu kota. Biasanya ditandai dengan banyaknya gedung, perkantoran, bank, dan layanan lainnya yang mendukung aktivitas bisnis. Pusat bisnis sering kali merupakan area yang ramai dan strategis, seperti Central Business District (SBD), yang berfungsi sebagai jantung kota ekonomi. Selanjutnya, bagian surat. Surat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada surat resmi. Surat resmi digunakan untuk komunikasi formal seperti surat dinas atau undangan resmi. Yang kedua, surat pribadi digunakan untuk komunikasi informal antar individu. Yang ketiga, surat niaga. Surat ini digunakan dalam konteks bisnis untuk transaksi atau komunikasi antar perusahaan. Tujuan surat bisnis. Tujuan surat bisnis meliputi menyampaikan informasi penting kepada pihak terkait, membangun dan menjaga hubungan baik dengan klien dan mitra bisnis, menginformasikan kesepakatan atau transaksi yang telah dilakukan.
Bentuk surat bisnis. Bentuk surat bisnis umumnya terdiri dari kepala surat yang berisi nama, perusahaan, alamat, dan logo, tanggal penulisan surat, alamat penerima, nama dan alamat pihak yang dituju, salam pembuka, penyapa, penerima surat. Isi surat menyampaikan pesan atau informasi. Penutup mengakhiri surat dengan ungkapan terima kasih atau harapan. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama pengirim. Identifikasi pengirim surat. Selanjutnya ada pengertian proposal. Proposal adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk mengajukan sesuatu kegiatan atau proyek tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau dana dari pihak yang berkaitan. Selanjutnya, macam-macam dan fungsi proposal. Proposal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain proposal kegiatan. Proposal ini untuk acara seperti seminar dan pelatihan. Proposal penelitian untuk kegiatan penelitian ilmiah. Proposal bisnis untuk mengajukan kerjasama atau investasi. Fungsi proposal meliputi menjelaskan rencana kegiatan, mendapatkan persetujuan, dan mengumpulkan dana, seperti yang kita tadi bicarakan. Yang ketiga, efektivitas dan struktur proposal. Efektivitas proposal tergantung pada kejelasan dan keperinciannya dalam menyampaikan tujuan serta rencana kegiatan. Struktur umumnya meliputi pendahuluan, latar belakang, tujuan, rincian kegiatan, anggaran, dan penutup. Selanjutnya, pengertian laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang menyajikan informasi, analisis, dan hasil dari suatu kegiatan atau penelitian. Laporan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai suatu peristiwa atau hasil yang dicapai. Fungsi laporan. Laporan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai alat pengambil keputusan, memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis. Sebagai sarana evaluasi, menyediakan data untuk menilai kinerja dan efektivitas suatu kegiatan atau proyek. Sebagai alat komunikasi, menyampaikan informasi penting kepada pemangku kepentingan, termasuk manajemen dan investor. Selanjutnya, teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi berperan penting dalam komunikasi bisnis, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien menggunakan alat seperti email, aplikasi instan, dan platform kolaborasi meningkatkan interaksi antara karyawan dan dengan pelanggan serta mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Dalam komunikasi bisnis tertulis, teknologi seperti email, dokumen berbasis cloud, dan perangkat lunak pengelolaan proyek memfasilitasi penyampaian informasi secara formal dan terstruktur. Alat ini mempercepat proses pengiriman dokumen dan memudahkan kolaborasi dalam menyusun laporan atau proposal. Kesimpulan dari materi ini, secara keseluruhan, pemahaman tentang berbagai aspek komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas interaksi di berbagai konteks, terutama dalam dunia bisnis yang terus berkembang seperti saat ini. Saya Ahmad Murodi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.